kembali lagi bersama aku Sabita di Entok Podcast alias Enhypreneur Talks. Yang mana narasumber dari podcast kita ini merupakan alumni dari Politeknik Pariwisata NHI Bandung yang sekarang sudah menjadi wirausaha. Pada kesempatan kali ini kita mengunjungi Kak Bella Melinda yang merupakan alumni dari Manajemen Patisserie angkatan 2014 yang sekarang merupakan owner dari The Dali Bags Cafe. Tanpa berlama-lama kita langsung aja sapa nih. Halo Kak Bella. Halo semuanya. Kak Bella gimana nih kabarnya Kak? Kabarnya baik. Oke, Kak, jadi sebelum kita masuk ke sharing session, aku tuh mau ngasih Kakak beberapa pertanyaan. Boleh. Jadi fire rapid question Kak, nanti Oke. Kakak bisa jawab dengan cepat ya Kak. Mhm. Oke, kalau Kak Bella udah siap, kita mulai ya Kak dari pertanyaan pertama. Viral or artisan? Artisan. Oke, diskon or bonus? Bonus. Food stall atau prasmanan? Food stall. Porsi mini atau naikin harga? Porsi mini. Kualitas atau kuantitas? Kualitas. Social media atau rekomendasi teman? Social media. Plating or packing? Plating. White chocolate or dark chocolate? Dark chocolate. Oke, kita punya kesamaan nih Kak. Kreasi resep atau resep turun-temurun? Kreasi resep. Modal sendiri or investor? Model sendiri. Ekspansi or fokus? Ekspansi. Kasih tester atau survei saat event? Kasih tester. Bulang jeri atau patisserie? Patisserie. Buat birthday cake atau kue kering? Birthday cake. Oke, tradisional or western? Western. Banyak request atau banyak nawar? Banyak request kali ya. Kalau banyak nawar tuh agak nyebelin gitu ya Kak? Mendingan banyak request. Oke, customer setia atau customer baru? Customer setia. Outsourcing atau produksi in-house? In-house. Oke. Butterscotch or caramel? Butterscotch. Ini terakhir nih Kak. Oke. Scroll IG atau TikTok? TikTok. Oke. Aku jujur lebih suka scroll IG. Oke. Kamu lebih suka IG? Iya, soalnya kalau TikTok tuh kayak cuman stuck di situ aja Kak. Jadi kayak kalau scroll IG tuh banyak gitu explore-nya. Algoritmanya lebih luas Iya, gitu ya. betul. Oke. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Bella. Kita langsung aja masuk ke deep question-nya nih Kak. Boleh nggak sih Kak Bella ceritain nih gimana sih dari awal merintis bisnis sampai Oke. sukses kayak sekarang ini Kak? Wah, jadi pertamanya tentunya dimulai dari aku berkuliah dulu di NHI. Ya. Zaman aku dulu namanya masih Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Prodinya Manajemen Patisserie, sama mungkin kayak Bita ya sekarang ya. Terus setelah kuliah di NHI itu aku lanjut bekerja dulu. Jadi nggak langsung bisnis sebenarnya. Bekerja dulu di Bali waktu itu kebetulan sama 1 tahun. Nah setelah bekerja baru aku memang cita-citanya itu menjadi entrepreneurship. Cuman mau mencari pengalaman dulu di dunia kerja, dan setelah 1 tahun bekerja, aku merasa kayak oke mantap mau bisnis. Nah, itu berarti sekitar tahun 2019 aku balik ke Bandung dan memulailah merintis bisnis online aku via online. Jadi awalnya The Daily Bags ini dari online shop dulu. Setelah online selama 1 tahun, aku lihat ada demand-nya, ternyata syukurnya orang-orang suka sama kue-kuenya, dan mulai tuh ada request kayak, "Kak, buka store dong." Karena waktu itu pas baru banget selesai pandemi juga. Jadi customer duluan awalnya karena ada permintaan kayak, "Kak, aku pengen makan kuenya," kan aku jualnya whole cake. "Aku pengen makan kuenya yang ini dong, yang per slice supaya kayak nggak harus nunggu ulang tahun, mereka bisa coba." Nah dari situ, karena dari SMA tuh juga aku punya cita-cita untuk bikin cake shop, terus ada demand-nya, jadi aku memutuskan oke kayaknya ini timing yang tepat nih, udah ngerintis online dulu, sudah ada customer base-nya juga, jadi aku mulailah mencari-cari lokasi di Bandung. Dan nggak lama, kayak sekitar prosesnya mungkin 3 sampai 4 bulan, aku nemu tempat di Profesor Eijkman, cabang pertama aku. Kayak store kecil banget, nyumput di dalam. Kalau misalnya pernah ke Eijkman itu dia kayak nyumput gitu. Dan pas kebenaran waktu itu kan selama pandemi tuh TikTok lagi hype banget ya. Iya, betul. Jadi lagi musim banget cafe dengan istilah hidden gem. Iya, Jadi pas banyak banget banget waktu tuh. waktu aku buka di store kecil nyumput itu, ternyata cukup viral di sosial media. Jadinya setelah buka 2 tahun di sana, akhirnya kita bisa ekspansi cabang kedua ini dengan tempat yang lebih luas dan lebih proper. Kayak gitu kurang lebih ceritanya. Berarti ceritanya nih
Kak Bella sebagai seorang entrepreneur itu mencoba untuk memenuhi kebutuhan customer ya Kak? Yang tadinya Betul. cuma jual produksi in-house, Iya, jadi selama 1 tahun ada permintaan customer, Kak Bella coba untuk memenuhi itu gitu ya Kak? Keren betul. banget nih Kak Bella. Terima Kak Bella kan kasih. udah pernah kerja nih di Bali tadi kan, udah Mhm, di-mention. mhm, Nah, menurut Kak Bella sendiri nih, mhm. apa sih perbedaannya Kak Bella sekarang menjalani hidup sebagai seorang entrepreneur, keseharian Kak Bella tuh apa sih yang berbeda dari Kak Bella waktu masih bekerja gitu Kak? Oke. Nah, jadi pastinya beda banget ya, kalau misalnya bekerja itu kan, rutinitasnya setiap hari tuh kurang lebih sama. Kayak misalnya aku dulu kerja di Ubud, di pastry, job desk-nya hampir setiap hari dalam 1 tahun tuh sama. Jam kerjanya juga rutin dari jam 9 sampai jam 11, jam 12, seperti itu. Nah, perbedaannya dengan punya bisnis sendiri, yang pasti dari rutinitas kesehariannya dulu. Kalau bisnis itu lebih fleksibel, jadi Iya. dari jam kerjanya aku bisa nggak nentu, kadang aku harus kerja pagi, kadang aku harus kerja sampai malam banget, kadang aku paginya bisa istirahat, kayak gitu. Jadi dari, jam kerjanya udah beda banget. Tapi tanggung jawabnya juga sangat berbeda. Kalau misalnya dulu aku hanya waktu bekerja aku hanya bertanggung jawab untuk job desk aku aja, tapi waktu aku jadi business owner ya cakupannya lebih luas, karena kan ini bisnisnya punya aku sendiri Iya. dan ada orang yang bekerja sama aku. Jadi nggak cuma mikirin job desk hari itu aja, tapi aku harus memikirkan secara keseluruhan gimana caranya supaya operasional bisnisnya berjalan lancar. Gitu bedanya. Lumayan jauh berbeda ya, Kak. Jauh banget bedanya. Walaupun kalau dari segi waktu kerja itu lebih enak gitu, kita yang bisa manage Lebih sendiri gitu, ya lebih fleksibel. fleksibel. Tapi kalau Tapi untuk jadi masalah dua tanggung jawab empat tuh per tujuh sih oh kerjanya. iya gitu. Iya. Berarti Kak Bella nih sering dong bawa bawa pulang kerjaan gitu, Kak? Iya, sebenarnya business owner itu mungkin kayak fisiknya tidak bekerja, tapi otaknya tidak berhenti bekerja, itu kali ya Iya. bedanya. Heeh. Apalagi mikir terus inovasi apa nih, kayak, Bener, customer aku maunya kayak gimana nih, kayak gitu ya. betul. Oke, kalau menurut Kak Bella sendiri nih sebagai seorang entrepreneur, apa sih hal yang, paling menyenangkan? Mhm. Yang paling menyenangkan adalah karena sebenarnya ini kan cita-cita aku ya. Jadi yang paling menyenangkan buat aku satu, karena aku sedang menjalankan apa yang jadi cita-cita aku. Itu aja udah seneng banget. Terus pastry itu juga passion aku. Jadi aku sambil menjalankan mimpi aku, juga menjalankan passion aku. Karena kan kebanyakan, orang tuh mungkin bekerja tapi passion-nya berbeda. Nah, aku Iya. beruntung karena aku bisa bekerja, menjalankan apa yang menjadi kesukaan aku gitu. Terus senengnya lagi karena bisnis itu bisa ketemu banyak orang baru banget setiap harinya, gitu. Kalau misalnya apa, berarti Kak Bella nih tipe-tipe ekstrovert ya Kak, seneng ketemu orang baru gitu. Sebenarnya aku tuh introvert, Oh ya? tapi karena pekerjaan ini bikin aku jadi kayak mau nggak mau harus ketemu orang baru, gitu. Tapi seru ya Kak? Seru-seru. Oke, kalau misalnya itu yang menurut Kak Bella hal yang paling menyenangkan, kalau yang paling menantang nih apakah sebagai seorang entrepreneur? Yang paling menantang adalah untuk supaya bisnisnya tetap bertahan dan bersaing. Karena kan sekarang bisnis F&B apalagi di Bandung ya, Iya. semakin kreatif orang-orangnya. Dan kayaknya setiap minggu tuh ada cake shop atau coffee shop atau resto yang baru buka. Jadi challenge-nya Setuju, adalah Kak. gimana supaya brandnya itu semakin strong, semakin bisa bersaing juga gitu. Soalnya emang bener-bener di Bandung nih tujuan untuk kulinernya tuh banyak banget ya Kak, Bener, dibanding di destinasi Jakarta. kulinernya Iya, setuju. seru banget. Iya, aku kan orang Jakarta. Jujur aku pas ke Bandung tuh kayak ternyata banyak banget opsi makanan, terus kayak banyak banget hidden gem yang padahal banyak tapi Mhm, rame terus gitu. Itu agak bingung sih, bener, Kak. iya. Oke, kemudian Kak Bella pernah nggak sih dalam menjalankan bisnis ini melakukan suatu kesalahan besar dan gimana cara Kak Bella untuk survive dari kesalahan tersebut? Hmm, kesalahan besar banget, apa ya? Iya, yang fatal gitu, Yang Kak, atau nggak fatal pernah? ya? Sebenarnya kayaknya kalau misalnya yang sampai fatal banget menyebabkan kayak bisnisnya sampai goyang atau gimana, syukurnya belum ya dan semoga nggak ada ya. Iya. Tapi kalau misalnya kesalahan mungkin yang aku ingat adalah, eee, ini sih, kayak aku punya temen sama di dunia pastry juga, jadi kayak gimana ya, seperti mengcopy bisnis aku gitu. Oh. Tapi cara handle-nya, dibiarin aja sih kalau aku ya, waktu itu pada saat itu terjadi, nggak masalah karena
Kalau aku percaya semua itu nggak ada yang instan. Bisnis mau apapun di dalam hidup itu kan nggak ada yang instan. Dan aku Iya. kan berproses juga betul-betul dari nol. Jadi bisa aja nanti one day ada orang yang mau niru bisnis kita, tapi tetap proses itu tuh nggak bisa di-skip dan nggak bisa dibeli. Iya Jadi bener. karena aku pede, aku udah berproses dari nol dan nggak ada proses yang dilewati. So kalau misalnya ada yang niru atau apa ya nggak masalah nanti biar waktu yang membuktikan gitu. Iya, setuju sih Kak, karena kan mereka juga meniru pas di saat Kak Bella udah sukses kayak sekarang, tapi mereka tuh Betul. nggak tahu apa yang udah Kak Bella laluin, apa Hmm, gimana caranya Kak Bella untuk survive bertahan sampai sejauh ini gitu ya Kak. Dan proses orang pasti beda-beda gitu. betul. Oke, menurut Kak Bella berarti udah menjalankan bisnis bertahun-tahun ini, menurut Kak Bella sendiri apa sih yang membuat seorang entrepreneur itu berhasil? Menurutku ya takarannya berhasil itu adalah kalau misalnya bisnisnya itu bisa bertahan. Karena untuk memulai itu sebuah challenge, tapi yang lebih challenge adalah untuk kita mempertahankan apa yang kita mulai. Jadi bisnis itu bisa keren kalau misalnya dia bisa bertahan, bertahun-tahun bahkan sampai berpuluh-puluh tahun menurut aku itu keren. Iya, soalnya emang banyak banget orang yang pakai peribahasa memulai itu mudah tapi mempertahankan itu yang sulit gitu. Betul, ya, Setuju sih Kak. heeh. Semoga ini nanti pas aku udah bisa jadi entrepreneur juga kayak Kak Bella Amin. masih masih bertahan, Amin, amin bisnisnya makin banyak, banget. kita siapa tahu bisa jadi mitra kan nanti Kak. Bisa banget, Oke, boleh. pertanyaan terakhir nih Kak. Untuk kedepannya Kak Bella nih punya rencana apa sih Kak? Kak Bella mau ngembangin bisnis yang udah ada kayak gimana? Atau Kak Bella mau buka bisnis baru? Atau mau kayak gimana nih Kak rencana kedepannya? Oke, jadi rencana kedepannya ada. Sebenarnya aku pengen memperkuat lah bisnis aku di bidang F&B ini. Nggak menutup kemungkinan untuk bikin brand baru, tapi sama masih di F&B juga. Tapi kalau untuk The Daily Bag sendiri, jangka waktu terdekat itu kita ada plan ekspansi juga tapi di luar kota, Oh, gitu. siapa tahu di Jakarta mau buka Kak. Iya, Oh, nanti bener ya, nih Kak. nanti ya, Oke, nanti masih ditunggu Kak. rahasia. Iya, Heeh, ditunggu ya heeh. Kak. Oke, mungkin Kak Bella sampai sini aja. Kalau kita lanjut ngobrolin ini bakal panjang banget nih Kak kayaknya. Tapi ini juga udah banyak banget cerita yang bisa diambil dari Kak Bella. Semoga insight ini bisa diambil buat teman-teman di luar sana, terutama teman-teman dari Politeknik Pariwisata NHI Bandung yang nantinya punya cita-cita untuk buka bisnisnya sendiri. Oke, Amin. untuk terakhir closing statement Kak, aku mau minta jargon nih Kak. Boleh. Boleh kita Gimana coba dulu ya Kak? jargonnya? Kita coba dulu ya Kak. Cuan, cuan, cuan. Cuan, cuan, cuan. Challenge yourself. Challenge yourself. Act now. Act now. Oh, Oke, bagus bisa ya banget Kak? jargonnya. Oke, Iya, oke. bisa ya Kak? Bisa. Oke, kita mulai ya Kak. 1, 2, 3. Cuan, cuan, cuan. Challenge yourself. Act now. See you. See you.